Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kami akan memulai mata kuliah Math and Science anak usia dini. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sakinah Mayasari, kemudian Fadila Ari Putri, Isi Wulandari, Vina Mayang Ayu Frindani, dan selanjutnya ada Hairunisa Salsabila, Yovita Rizky, dan yang terakhir ada Alik Muhsinatuli Aili. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Nutrition and Health. Untuk itu, teman-teman, silakan menyimak video ini dengan baik ya. Ketika manusia memutuskan rantai makanan alami, ia mengembangkan sumber daya energi baru dan menerapkan teknologi pada pemrosesan makanan. Sejak saat itu, kebiasaan makan kita telah mengalami perubahan besar, baik sifat kualitatif, diet, dan pola makan kita telah berubah dan sedang berubah. Nutrisi. Ilmu yang mempelajari tentang nutrisi dan makanan serta pengaruhnya terhadap sifat dan fungsi organisme dalam berbagai kondisi, usia, kesehatan, dan penyakit. Nizel 1989. Nutrisi didefinisikan sebagai penyusun makanan yang menjalankan fungsi penting dalam tubuh kita. Diet Nizel 1989. Total asupan oral dari zat yang memberi nutrisi dan suplai. Diet seimbang 1. Menyediakan setiap nutrisi dalam atau tidak kekurangan atau kelebihan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan yang optimal. Stewart. Jenis makanan dibagi menjadi 4. Yang pertama, diet vegetarian. Yang kedua, diet semi-vegetarian. Yang ketiga, pola makan berbasis kepercayaan. Dan yang keempat, diet yang diikuti karena alasan medis. Yang pertama, diet vegetarian. Diet vegetarian adalah pola makan yang tidak menyertakan daging, yaitu ada diet buah. Diet buah adalah pola makan yang sebagian besar terdiri dari buah mentah. Yang kedua, lacto-vegetarianis, yaitu pola makan yang mencakup beberapa jenis produk susu, tetapi tidak termasuk telur dan makanan yang mengandung rennet hewani. Yang ketiga, lacto-ovo-vegetarianis, yaitu pola makan vegetarian yang mencakup telur dan produk susu. Yang keempat, diet vegan. Selain persyaratan pola makan vegetarian, vegan tidak makan makanan yang diproduksi oleh hewan seperti telur, produk susu, atau madu. Yang kedua, diet semi-vegetarian. Yang pertama, diet fleksibel. Diet fleksibel adalah pola makan yang didominasi vegetarian di mana daging kadang-kadang masih dikonsumsi. Yang kedua, kangatarian. Diet yang berasal dari Australia. Selain makanan yang diperbolehkan dalam diet vegetarian, daging kanguru juga dikonsumsi. Yang ketiga, pescetarian diet, yaitu diet yang mencakup ikan tapi bukan daging. Yang keempat, pola makan nabati. Istilah luas untuk mendeskripsikan pola makan di mana produk hewani tidak menjadi bagian terbesar dari pola makan. Yang ketiga, pola makan berbasis kepercayaan. Yang pertama, diet Buddhis. Meskipun Buddhisme tidak memiliki aturan diet khusus, beberapa Buddhis mempraktikkan vegetarianisme berdasarkan interpretasi ketat dari 5 sila yang pertama. Yang kedua, diet Hindu dan Jain. Pengikut Hindu dan Jainisme dapat mengikuti diet lacto-vegetarian berdasarkan prinsip ahimsa atau tidak merugikan. Yang ketiga, hukum diet Islam. Muslim mengikuti diet yang hanya terdiri dari makanan yang halal, diperbolehkan menurut hukum Islam. Kebalikan dari halal adalah haram, makanan yang halal. Yang keempat, zat haram, termasuk alkohol, babi, dan daging dari hewan yang tidak dibunuh melalui metode penyembelihan ritual Islam atau dabiha. Yang keempat, ada diet yang diikuti karena alasan medis. Yang pertama, Best Bed Diet. Diet yang dirancang untuk membantu mencegah multiple
sklerosis dengan menghindari makanan dengan jenis protein tertentu. Diet kanker usus besar. Kalsium, susu, dan bawang putih dianggap membantu mencegah kanker usus besar. Daging merah dan daging olahan bisa meningkatkan risiko. Selanjutnya, diet diabetes. Istilah umum untuk diet yang direkomendasikan untuk penderita diabetes. Ada banyak ketidaksepakatan dalam komunitas ilmiah tentang jenis diet apa yang terbaik untuk penderita diabetes. Nah, selanjutnya diet cair. Diet yang hanya mengkonsumsi cairan dapat diberikan oleh dokter untuk alasan medis seperti setelah bypass lambung atau untuk mencegah kematian karena kelaparan mogok makan. Apa itu diet seimbang? Diet seimbang adalah pola makan yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan aktivitas yang sehat. Pola makan yang seimbang mengandung serat dalam jumlah yang cukup dan berbagai nutrisi untuk memastikan kesehatan yang baik. Makanan juga harus menyediakan jumlah energi yang sesuai dan jumlah air yang cukup, serta diet seimbang juga harus cukup dan sehat. Pentingnya diet seimbang. Yang pertama, diet seimbang penting karena organ dan jaringan dalam tubuh membutuhkan nutrisi yang tepat agar dapat bekerja secara efektif. Tanpa nutrisi yang baik, tubuh Anda lebih rentan terhadap penyakit, infeksi, kelelahan, dan kinerja yang buruk. Yang kedua, diet seimbang penting untuk menjaga kesehatan dan berat badan yang sehat. Tidak ada satupun makanan yang akan menyediakan semua nutrisi yang penting untuk diet seimbang, yang harus mengandung nutrisi dalam jumlah yang cukup seperti karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan lain-lain. Pola makan yang tidak tepat dapat mengakibatkan yang pertama, pertumbuhan yang buruk, kedua, perkembangan yang buruk, ketiga, kesehatan fisik dan mental yang buruk, yang keempat, penyakit infeksi, dan yang kelima, bahkan kematian. Selanjutnya, tetapi bahkan jika Anda mengambil alih diet, hal itu dapat menyebabkan yang pertama, penambahan berat badan, yang kedua, resistensi insulin, yang ketiga, diabetes, yang keempat, obesitas, yang kelima, kondisi jantung, yang keenam, banyak penyakit terkait diet dan kematian. Tujuan dari pola makan yang seimbang dan sehat. Yang pertama, untuk mencapai berat badan yang sehat dan keseimbangan energi. Yang kedua, penghapusan asam lemak trans dan lemak jenuh. Yang ketiga, konsumsi asam lemak tak jenuh. Yang keempat, asupan gula sederhana harus dibatasi. Yang kelima, sertakan banyak sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, polong-polongan, dan biji-bijian. Yang keenam, asupan garam beriodium dan batasi konsumsi natrium. Yang ketujuh, asam amino esensial dan protein harus menjadi bagian utama dari makanan. Yang kedelapan, hindari konsumsi bahan makanan yang mengandung pengawet buatan dan karsinogen. Yang kesembilan, makanan yang terkontaminasi patogen manusia harus benar-benar dihindari. Yang kesepuluh, batasi asupan kafein dan alkohol. Yang kesebelas, dimasukkannya vitamin, mineral, dan serat dalam makanan. Yang ke-12, konsumsi banyak air. Rencana diet seimbang. Rencana diet seimbang yang sehat. Jadi, apa rencana diet seimbang? Rencana diet yang seimbang itu perlunya kita untuk menghindari mengkonsumsi karbohidrat dan lemak, bukan berarti sedang melakukan diet seimbang. Kita harus tahu bahwa karbohidrat dan lemak memberi energi pada tubuh untuk melakukan aktivitas yang memungkinkan untuk kita tetap aktif. Orang yang berjuang menuju tujuan penurunan berat badan harus membatasi daripada menguranginya sepenuhnya. Kombinasi yang tepat antara buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan produk susu tidak diragukan lagi akan
memastikan diet yang seimbang. Yang pertama, sayuran dan kacang-kacangan. Sayuran kaya akan vitamin dan mineral. Kacang-kacangan merupakan sumber protein dan asam lemak tak jenuh tunggal yang penting bagi tubuh. Anda bisa mengkonsumsi sayuran rebus atau dimasak 1 atau 2 mangkuk setiap hari. Yang kedua, buah-buahan. Buah-buahan juga merupakan sumber multivitamin dan mineral. Buah jeruk kaya akan vitamin C. Anda bisa mengkonsumsi sajian buah setiap hari untuk sarapan pagi. Mereka juga merupakan sumber karbohidrat dan serat alami. Yang ketiga, produk susu. Produk susu tidak hanya kaya protein, tetapi juga asam lemak tak jenuh. Segelas susu skim sangat ideal untuk sarapan atau sebelum tidur. Anak-anak dapat mengkonsumsi susu yang diperkaya krim. Mereka kaya akan kalsium yang dibutuhkan untuk kesehatan tulang dan gigi. Yang keempat, biji-bijian dan sereal. Diet seimbang harus mengandung proporsi protein yang memadai. Sereal merupakan sumber karbohidrat yang ideal. Kacang dan biji-bijian kaya akan asam lemak dan protein. Biji-bijian utuh mengandung zat bergizi seperti zat besi, magnesium, dan fosfor yang bertindak sebagai kofaktor untuk aktivitas enzimatik di dalam tubuh. Yang kelima, produk lain. Ada beberapa sumber lain yang berperan penting untuk metabolisme tubuh. Misalnya, sepotong ayam atau ikan dianggap menyehatkan untuk makan siang. Kacang sangat syarat dengan asam lemak omega 3 esensial yang merupakan komponen penting bagi tubuh. Asupan referensi diet. DRI adalah hal baru di bidang nutrisi. Ini mengacu pada sekurang-kurangnya 4 nilai referensi berbasis nutrisi yang dapat digunakan untuk perencanaan dan penilaian diet dan untuk banyak tujuan lainnya. Nilai referensi yang secara kolektif disebut DRIs, termasuk yang pertama Estimated Average Requirement atau EAR, yang kedua Recommended Dietary Allowance atau RDA, yang ketiga asupan yang memadai atau AI, dan yang keempat Tolerable Upper Intake Level atau UL. AKG nutrisi. Apa RDA nutrisi? RDA mewakili pembentukan norma nutrisi untuk perencanaan dan penilaian asupan makanan. Dan tingkat asupan nutrisi penting dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan yang diketahui secara praktis dari semua orang sehat. Recommended Dietary Allowance atau RDAS pertama dikembangkan oleh pemerintah Amerika Serikat pada awal 1940-an. Negara lain memiliki rekomendasi serupa. Baru-baru ini, ilmuwan AS dan Kanada mengumpulkan sumber daya mereka untuk memodifikasi serangkaian rekomendasi nutrisi yang lebih rinci secara kolektif disebut Intake Referensi Diet atau DRI. Nutrisi. Kompleks organik dan anorganik yang terkandung dalam makanan disebut nutrisi. Mereka secara luas terbagi menjadi yang pertama, makronutrien yang terdapat karbohidrat, protein, lemak atau lipid. Yang kedua, mikronutrien terdapat vitamin, mineral. Yang ketiga, makanan elemen terdapat kalsium, fosfor, dan fluorida. Makronutrien. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat ini adalah senyawa organik dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua, sebanyak 80% asupan energi berasal dari karbohidrat. AKG karbohidrat. Institute of Medicine melaporkan indeks referensi diet untuk
Energi telah menetapkan Recommended Dietary Allowance atau RDA untuk karbohidrat 130 gram per hari untuk orang dewasa dan anak-anak. Di dalam tabel berisi usia, tabel kedua berisi asupan karbohidrat minimum yang disarankan gram per hari, yang ketiga karbohidrat sebagai persen dari asupan kalori harian. Yang pertama, usia 0-6 bulan dengan asupan karbohidrat minimum 60 gram per hari. Yang kedua, usia 7-12 bulan dengan asupan karbohidrat minimum 95 gram per hari. Yang ketiga, usia 1-8 tahun dengan asupan karbohidrat minimum 130 gram dengan karbohidrat sebagai persen dari asupan kalori harian yaitu 4-65. Yang keempat, usia 9-18 tahun dengan asupan karbohidrat minimum 130 gram per hari dengan karbohidrat sebagai persen dari asupan kalori harian 45-65. Yang kelima, 19 tahun ke atas dengan asupan karbohidrat minimum 130 gram per hari dengan karbohidrat sebagai persen dari asupan kalori harian 45-65. Untuk kehamilan, asupan karbohidrat minimum yang disarankan 175 gram per hari untuk karbohidrat sebagai persen dari asupan kalori harian 45-65. Untuk laktasi, asupan karbohidrat minimum yang disarankan 210 gram per hari dengan karbohidrat sebagai persen dari asupan kalori harian 45-65. Sumber makanan. Yang pertama ada gula, yaitu buah segar dan kering. Yang kedua susu. Yang ketiga kue biskuit. Yang keempat minuman ringan. Yang kelima selai. Yang keenam es krim. Yang ketujuh madu. Dan yang kedelapan gula. Yang kedua ada pati. Pati berisi sereal, kentang, sayuran akar, dan sayuran nadi. Yang ketiga ada serat makanan yang berisi sayuran, buah, beras merah, dan roti coklat. Protein. Yang pertama, kata protein berarti sangat penting karena ia menengahi sebagian besar tindakan kehidupan. Yang kedua, penting untuk semua jaringan tubuh seperti kulit, tendon, matriks tulang, tulang rawan, dan jaringan ikat. Yang ketiga, aksi dinamis spesifik atau SDA atau efek termis makanan atau TEF untuk protein 29% jauh lebih tinggi daripada karbohidrat dan lemak 5%. Klasifikasi protein. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan struktur yang berisi protein berserat, protein globular, dan protein intermediate. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan komposisi. Yang pertama, protein sederhana, dan yang kedua, protein terkonjugasi. Yang ketiga, ada klasifikasi berdasarkan fungsi. Yang pertama, protein struktural, enzim, dan hormon. Yang kedua, pigmen, protein transport, dan protein kontraktil. Yang ketiga, protein penyimpan dan racun. Masalah yang terkait dengan protein dalam makanan. Yang pertama, dehidrasi. Yang kedua, peningkatan penyimpanan lemak. Yang ketiga, ketoasidosis diabetik. Yang keempat, batu ginjal. Dan yang kelima, osteoporosis. Lemak atau lipids. Lemak juga merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Lemak juga termasuk pembangun dasar jaringan tubuh karena ikut berperan dalam membangun membran sel dan membran beberapa organel sel. Lemak dalam tubuh terbagi menjadi 3 antara lain. Yang pertama ada lemak alami, yaitu seperti pada daging, biji-bijian, dan kacang-kacangan sebagian besar terdiri dari trigliserida. Yang kedua, lemak hewani, terutama terdiri dari trigliserida tetapi juga mengandung kolesterol. Yang ketiga, lemak olahan.
seperti shortening, mengandung hingga 20% mono dan digliserida. Mikronutrien. Yang pertama vitamin. Vitamin adalah zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk tumbuh, berkembang, dan menjalankan fungsinya dengan normal. Zat gizi ini tergolong sebagai mikronutrien atau zat gizi mikro, yang berarti tubuh memerlukan dalam jumlah yang sedikit. Vitamin terbagi ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama, vitamin larut lemak atau fat soluble vitamins, dan vitamin larut air, water soluble vitamin. Yang pertama, vitamin larut lemak. Vitamin yang termasuk larut lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Tubuh menyerap berbagai vitamin ini menggunakan sel-sel lemak di dalam usus, lalu mengedarkannya ke organ-organ melalui aliran darah. Yang kedua, vitamin larut air, yaitu vitamin yang tergolong larut air, yaitu vitamin C dan vitamin B kompleks seperti vitamin B1, B6, dan B12. Jenis vitamin ini harus terurai dalam air terlebih dahulu agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Yang kedua ada mineral. Secara garis besar, mineral yang dibutuhkan oleh tubuh terbagi menjadi dua jenis, yaitu makromineral dan mikromineral. Makromineral merupakan jenis mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar, sedangkan mikromineral merupakan jenis mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis mikromineral, antara lain yang pertama ada yodium. Yodium merupakan bagian penting dari hormon tiroid yang berperan dalam mengatur seluruh proses metabolisme tubuh. Umumnya, tubuh memerlukan sekitar 150 mikrogram asupan yodium per hari. Namun, menggunakan garam dapur beriodium pada masakan rumah sebenarnya sudah mencukupi kebutuhan mineral ini. Yang kedua ada mangan. Mangan memainkan peranan penting dalam tubuh, yaitu regenerasi sel darah merah, pembentukan tulang, dan melancarkan siklus reproduksi. Mineral ini banyak ditemukan dalam udang, gandum, serta beberapa jenis biji-bijian. Idealnya, tubuh orang dewasa memerlukan sekitar 2 mg asupan mangan per hari. Yang ketiga, selenium. Selenium diperlukan tubuh untuk metabolisme hormon tiroid, pembentukan DNA, serta mencegah kerusakan sel-sel dalam tubuh. Sesuai dengan jenisnya, yang merupakan mikromineral, tubuh hanya membutuhkan asupan selenium sekitar 55 mikrogram per hari. Yang keempat, kromium. Kromium juga termasuk ke dalam jenis mikromineral. Bukan cuma itu, kromium juga berperan dalam mengoptimalkan metabolisme tubuh. Idealnya, tubuh membutuhkan asupan kromium sekitar 25-35 mikrogram per hari. Makanan elemen. Makanan elemen terdiri dari yang pertama kalsium. Kalsium adalah mineral penting yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang serta gigi. Kalsium bisa didapat dari beberapa jenis makanan seperti susu dan produk olahannya, sayuran hijau, sarden, serta salmon. Yang kedua ada fosfor. Fosfor adalah salah satu mineral yang jumlahnya paling banyak di dalam tubuh. Di dalam tubuh, fosfor memiliki berbagai peran penting, seperti membentuk serta menguatkan jaringan tulang dan gigi, memberikan energi bagi tubuh, menghasilkan protein, serta memelihara otot, saraf, jantung, dan ginjal. Yang ketiga ada fluorida. Fluorida adalah mineral yang terjadi secara alami, membantu mencegah gigi berlubang pada anak-anak dan orang dewasa dengan membuat permukaan luar gigi Anda atau enamel lebih kuat terhadap serangan asam yang menyebabkan kerusakan gigi. Fluorida memiliki peranan penting dalam pencegahan gigi berlubang.
Selanjutnya yaitu asam amino. 1. Pengertian asam amino. Asam amino adalah bagian terkecil atau sederhana dari protein. Maksudnya yaitu protein terbentuk ketika asam amino saling bergabung dengan ikatan peptida sehingga terbentuk susunan yang kompleks. Dalam menjalankan fungsinya, protein perlu disederhanakan menjadi suatu zat yang disebut dengan asam amino. Ada sekitar 22 jenis asam amino yang terkandung dalam protein dan sebagian besar dihasilkan di dalam tubuh. Sebanyak 9 jenis asam amino yaitu lisin, leusin, isoleusin, valin, metionin, vinilalanin, treonin, tritofan, dan histidin. Hal ini tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. 9 asam amino ini disebut sebagai asam amino esensial dengan pengertian bahwa asam amino ini sangat penting dan diperlukan oleh tubuh walaupun tubuh tidak dapat menghasilkan asam amino ini. Asam amino ini sangat diperlukan oleh tubuh walaupun tubuh tidak dapat menghasilkan asam amino esensial, namun asam amino ini disuplai dari nutrisi yang terkandung dalam makanan ataupun suplemen makanan. Jadi asam amino ini ada 9 macam asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh yang tadi sudah saya sebutkan. Tetapi asam amino ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Tetapi asam amino ini dapat diperoleh melalui makanan atau suplemen makanan yang kita makan atau yang kita minum. Sehingga asam amino ini bisa terserap ke dalam tubuh kita. Seperti itu. Selanjutnya yaitu peran asam amino bagi pertumbuhan. Fungsi asam amino dapat dikatakan sama dengan fungsi protein karena asam amino merupakan unsur penyusunnya. Namun dalam menjalankan fungsi protein, asam amino memiliki peran lebih spesifik untuk setiap jenisnya. Asam amino esensial memiliki fungsi terkait dengan mempercepat proses metabolisme protein untuk menjawab tuntutan kebutuhan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh setiap harinya. Jadi asam amino ini fungsinya hampir sama dengan protein. Tetapi asam amino ini lebih spesifik lagi sehingga asam amino ini memiliki 9 jenis atau 9 macam yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan asam amino ini memiliki peran-peran yang berbeda-beda karena asam amino ini memiliki 9 macam. Tetapi tujuan asam amino ini masih tetap sama, yaitu untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh setiap harinya, terutama pada anak usia dini, yang tentunya pertumbuhan dan perkembangannya harus berjalan optimal. Nah, pastinya kan di sini anak harus mendapatkan gizi yang baik. Maka dari itu diusahakan anak mendapatkan asam amino esensial ini yang tercukupi agar pertumbuhan anak bisa berjalan optimal dan pemeliharaan tubuhnya seperti imun akan tetap baik dan tidak mudah terserang oleh penyakit. Dan kemudian di sini saya juga akan menjelaskan mengenai macam-macam asam amino yang tadi sudah ada pada awal atau yang sudah saya sebutkan waktu di awal. Di sini ada 9 macam asam amino. Yaitu pertama, lisin merupakan asam amino esensial yang dikatakan berhubungan langsung dengan pertumbuhan, yaitu karena perannya bersama dengan argininin. Kedua yaitu glisin dan ornitin dapat mengaktifkan hormon pertumbuhan HGH atau Human Growth Hormone. Hormon pertumbuhan ini yang bertanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan otot, membakar lemak, dan mengatur sistem imun. Kemudian yaitu vinilalanin, berfungsi sebagai prekursor untuk hormon epinefrin, norepinefrin yang berfungsi mengatur kadar gula
darah, tekanan darah, dan denyut jantung. Kemudian yaitu tirosin yang berfungsi dalam reproduksi serta meningkatkan konsumsi oksigen pada metabolisme. Kemudian ada histidin yang sangat diperlukan terutama pada bayi karena fungsinya sebagai prekursor histamin yang merupakan bahan kimia yang dilepaskan oleh sistem imun selama reaksi alergi dan merangsang produksi asam klorida dalam perut yang penting selama dalam proses pencernaan. Kemudian yaitu tritofan, yaitu memiliki fungsi sebagai prekursor untuk niacin atau vitamin B3 dan serotonin yang berperan dalam proses neurotransmitter yang hadir dalam seluruh jaringan tubuh, termasuk otak. Kemudian ada leusin dan isoleusin yang membantu regulasi pembentukan dan pemecahan protein dan menyediakan energi untuk otot dan mencegah kerusakannya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu sumber asam amino. Sumber asam amino ini berasal dari protein tinggi terdapat pada produk hewani seperti ayam, kemudian daging sapi, kemudian juga ada daging salmon. Hal ini tentunya jika diberikan kepada anak akan berdampak pada perkembangan dan pertumbuhannya. Jadi akan berjalan secara optimal seperti itu. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Jika kekurangan asam amino ini juga akan berbahaya bagi tubuh, akan menyebabkan tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Salah satu dampak kekurangan asam amino adalah malnutrisi berupa kwashiorkor. Kemudian jika kelebihan asam amino juga tidak baik bagi perkembangan dan pertumbuhan tubuh, seperti tingginya kadar asam amino dalam tubuh akan menyebabkan peningkatan proses metabolisme tubuh. Seperti itu. Selanjutnya yaitu protein. Pengertian protein. Protein merupakan salah satu kelompok bahan makronutrien seperti bahan makronutrien lainnya, seperti karbohidrat, lemak. Protein ini berperan lebih penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi atau yang biasanya disebut penyusun bentuk tubuh. Namun, dengan demikian, apabila organisme sedang kekurangan energi, maka protein ini juga dapat dipakai sebagai sumber energi. Keistimewaan lainnya dari protein adalah strukturnya yang selain mengandung NCHO, kadang mengandung SP dan V. Protein juga merupakan molekul makro yang merupakan berat molekul antara 5.000 hingga beberapa juta. Protein terdiri dari rantai-rantai asam amino yang terikat satu dengan yang lain dalam ikatan peptida. Asam amino terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Ada beberapa asam amino mengandung unsur-unsur fosfor, besi, yodium, dan kobalt. Unsur nitrogen adalah unsur utama dalam protein ini karena terdapat di dalam semua protein. Akan tetapi, molekul protein lebih kompleks daripada karbohidrat dan lemak. Dalam hal berat molekul dan keanekaragamannya, unit-unit asam amino pembentuknya. Molekul protein juga mengandung bahan seperti fosfor, belerang, dan ada jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. Jadi protein ini dibutuhkan untuk anak usia dini atau untuk anak-anak dalam perkembangannya, baik dalam perkembangan bentuk tubuh ataupun otot dan dalam segi energi anak, agar anak dapat mempunyai energi yang sangat baik dalam melakukan setiap aktivitasnya, seperti itu.
Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan protein. Protein memiliki peranan penting dalam proses biologi. Peran tersebut antara lain yaitu 1. Transportasi dan penyimpanan, yaitu molekul kecil dan ion-ion ditransportasikan oleh protein dan dispesifikan. Contohnya seperti transportasi oksigen di dalam eritrosit oleh hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam otot oleh mioglobin. Kemudian yaitu yang kedua ada proteksi imun atau antibodi, merupakan protein yang sangat spesifik dan sensitif, dapat mengenal kemudian bergabung dengan benda asing seperti virus, bakteri, dan sel atau organisme lainnya. Jadi protein ini ketika diberikan kepada anak dengan baik, anak akan memperoleh proteksi imun atau antibodi juga yang baik, seperti kebal dari berbagai penyakit. Kemudian yaitu koordinasi gerak. Kontraksi otot dapat terjadi karena pergeseran dua filamen protein, misalnya pergerakan kromosom saat proses mitosis dan pergerakan sperma oleh flagela. Jadi protein ini juga dapat mempengaruhi anak-anak pada masa balik, seperti itu. Seperti yang dicontohkan yaitu proses mitosis dan sperma ketika anak sudah balik, seperti itu. Kemudian penunjang mekanis yaitu ketegangan dan kekerasan kulit dan tulang disebabkan oleh kolagen yang merupakan protein fibrosa. Jadi protein ini juga sangat penting bagi pertumbuhan anak karena di sini protein menunjang mekanisme baik dalam pertumbuhan tulang anak, kekerasan tulang anak, atau kolagen dalam kulit. Jadi anak akan bertumbuh dengan sehat dan optimal. Kemudian katalisis enzimatik, yaitu sebagian besar reaksi kimia dalam sistem biologi dikatalisis oleh enzim yang hampir semua enzim yang berperan dalam protein. Nah, maksudnya di sini yaitu di sini protein juga akan berperan dalam pertumbuhan anak dari enzim apapun. Jadi protein ini tidak menjadi sebuah enzim atau sebuah bagian yang dapat merusak sel-sel lainnya, tetapi protein ini juga dapat menunjang sel-sel lainnya untuk agar lebih produktif atau lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian 6. Membangkitkan dan menghantarkan, yaitu impulsif saraf rangsang spesifik yang direspon oleh sel respon. Sel saraf diperantarai oleh protein reseptor. Contohnya yaitu rhodopsin adalah protein yang sensitif terhadap cahaya, ditemukan pada sel batang retina. Contoh lainnya adalah protein reseptor dan napsis, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, pengendali pertumbuhan dan diferensiasi protein, yaitu mengatur pertumbuhan dan diferensiasi organisme tingkat tinggi, misalnya faktor pertumbuhan saraf, mengendalikan pertumbuhan jaringan saraf. Selain itu, banyak hormon yang merupakan protein. Nah, ini menurut pendapat Santos H. 2008. Seperti itu. Kemudian selanjutnya sumber protein. Sumber protein ini dapat kita ambil dari protein nabati ataupun hewani. Nah, protein nabati yaitu kita dapat dari kedelai, kemudian tumbuhan-tumbuhan yang memiliki kadar protein yang sangat tinggi. Kemudian untuk protein hewani kita juga dapat mengambil dari seperti susu sapi, kemudian daging dan yang lain-lain, seperti itu.
Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Jika protein ini diberikan anak dengan cukup dan baik, protein akan menjadi sebuah suplemen gizi yang tentunya akan mendukung perkembangan dan pertumbuhan anak secara optimal, seperti pertumbuhan fisiknya ataupun fungsi otak atau kognitif anak. Sedangkan jika anak kekurangan protein, otot-otot menjadi lembek dan rambut mudah rontok. Hal ini dikatakan oleh Almasier 11 tahun 2002. Nah, jika anak kelebihan protein, maka anak akan menjadi beresiko tinggi untuk terkena osteoporosis. Seperti itu. Jadi usahakan ketika memberi gizi atau memberi protein ataupun asam amino yang lain, usahakan orang tua memberikannya dengan sangat cukup dan tidak berlebihan. Seperti itu.